Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Pada hari ini, Sabtu 21 Februari 2026, kita kembali pada renungan kita bersama. Dan mari sebelum kita masuk dalam renungan kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh Engkau bangunkan kembali, kami merasakan nafas kehidupan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah ketika kami akan mengawali hari kami pada hari ini, kami boleh dituntun oleh kuasa firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah hati kami juga boleh tertuju kepada firman-Mu dan juga boleh mengerti firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini tema kita adalah menjadi seperti anak kecil. Bacaan Alkitab kita diambil dari Matius 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dan saya akan membacakan untuk kita semua di ayat yang ketiga. Dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, keinginan untuk menjadi yang terbesar adalah hasrat yang dimiliki oleh setiap orang. Karena menjadi yang terbesar berarti mengalahkan atau mengungguli orang lain, menjadi orang nomor satu yang ada. Itu tentu merupakan sebuah kebanggaan. Itulah yang menjadi pembicaraan para murid. Siapakah di antara mereka yang terbesar di kerajaan Allah? Hal itu kemudian mereka tanyakan kepada Yesus. Alih-alih memuaskan hasrat mereka, Yesus justru memanggil seorang anak kecil dan berkata bahwa jika mereka tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas bahwa Yesus tidak memberikan jawaban, melainkan teguran bahwa hasrat untuk menjadi yang terbesar sangat mudah menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Oleh karena itu, mereka harus bertobat dan menjadi rendah hati seperti anak kecil tersebut. Bertobat berarti berubah. Pertobatan harus terjadi setiap saat dalam kehidupan orang beriman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, apa yang harus kita ubah? Yang harus kita ubah adalah hasrat untuk mengungguli orang lain, merasa diri lebih hebat, atau bahkan lebih kuat. Hasrat tersebut harus digantikan dengan sikap rendah hati, keinginan yang tak terkendali untuk menjadi yang terbesar, sangat mudah membuat orang menghalalkan segala cara, termasuk menyingkirkan atau menjatuhkan orang-orang yang berpotensi untuk mengunggulinya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup renungan kita saat ini, kita berdoa. Tuhan, kami mengakui kami masih banyak menyimpan keinginan untuk menjadi yang terbesar. Kami seringkali justru merasa orang-orang di sekitar kami kerap kali menjatuhkan hal yang ingin kami capai. Sehingga kami tumbuh menjadi pribadi yang egois, yang mengedepankan segala kebutuhan dan kepentingan kami sendiri. Tuhan, hari ini Engkau berfirman dan mengingatkan kami kembali bahwa kami harus memiliki kerendahan hati dan kepekaan hati melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu, hati dan pikiran kami dibukakan untuk dapat mengerjakan bagian kami, rendah hati untuk melakukan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami pun akan menjalankan seluruh aktivitas kami. Biarlah Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong setiap aktivitas yang akan kami kerjakan, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah ya Tuhan, doa juga kerinduan kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan aktivitas kita pada satu hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.